Pada video ini kita akan membahas soal UAS 2020 mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Diharapkan sebelum melihat pembahasan ini, Anda sudah membaca dan mempelajari materinya. Silakan lompat ke soal-soal yang perlu dibahas pada timestamp di bawah deskripsi video ini. Selamat belajar dan selamat menikmati. Oke, soal nomor 1. Misalkan K adalah skalar tak 0, V dan W adalah vektor di Rn, di mana norm V per K sama dengan 1 dan norm min K W sama dengan 6. Jika titik awal kedua vektor tersebut berada di titik asal, dan maksimum jarak antara titik akhir V dan titik akhir W adalah 5, tentukan semua nilai K yang memenuhi. Oke, di sini kita tulis dulu yang kita ketahui adalah untuk K adalah skalar tak 0, berarti dia sama dengan ini. Terus untuk norm V per K itu adalah 1, dan untuk norm min K W itu adalah 6 ya. Terus di sini yang harus kita cari adalah nilai K di mana jarak titik akhir V dan W 5 dan itu maksimum ya. Ya, titiknya maksimum di 5 gitu. Berarti kalau misalnya kita punya suatu vektor V gini, ya kan? Nah, berarti titik awalnya itu titik asal 0 gitu kan untuk V kayak gini. Nah, terus untuk W titik asalnya juga sama dari sini gitu kan. Nah, sekarang kita harus tahu di mana jarak maksimum gitu ya untuk W pada kondisi seperti ini. Nah, kalau misalnya W seperti ini kan berarti jaraknya yang ini kan dari sini ke sini. Apakah ini udah maksimum? Belum ya, karena masih bisa seperti ini gitu. Terus masih bisa seperti ini sama ini. Berarti kita bisa lihat bahwa sebenarnya titik maksimum itu berada di ketika W-nya sama V-nya itu berlawanan arah ya, seperti ini. Lagi ini. Sehingga kalau kita lihat jarak dari titik sini sampai sini, ini udah pasti maksimum. Ya kan ya? Oke, di sini ini kita udah dapat ilustrasinya. Sekarang kita akan gunain informasi yang diketahui. Jarak V ke W itu didapat seperti apa? Jarak V ke W itu seperti ini kan, rumusnya norm V min W. Ini sama dengan karena kita punya dua vektor, kita bisa pakai aturan kosinus ya. Kan ini titik asalnya. Terus kita punya sudutnya seperti ini kan, 180 derajat. Berarti kita punya aturan kosinus yaitu V kuadrat ditambah norm W kuadrat dikurang 2 V W dikali cos theta. Dimana theta itu yang ini ya. Ini itu theta sama dengan 180 derajat. Oke. Nah, kita udah dapat rumus ini. Kita tinggal masukin nilai-nilainya untuk mencari K kan. Di sini kan kita harus nyari K, berarti ini bisa kita substitusi dulu, kita tukar dulu. Kan ini berarti dengan sifat dari norm, karena ini skalar bisa dikeluarin kan. Jadi seperti ini, mutlak 1 per K dikali norm V sama dengan 1. Sehingga norm V sama dengan K ya. Lalu di sini berarti mutlak min K dikali norm W sama dengan 6. Sehingga norm dari W sama dengan 6 per K. Gitu ya. Oke, lanjut kita masukin nilai-nilai ke dalam persamaan ini. Kan ini jarak ya. Jarak maksimum di sini diberitahu 5. Lalu kita masukin nilai norm V kuadrat itu berarti K kuadrat. Lalu norm W kuadrat berarti 36 per K kuadrat, ya kan? Lalu kita kurang 2 dikali cos theta. Cos theta itu cos 180, berarti cos 180 derajat itu sama dengan min 1 ya. Berarti min 2 dikali min 1 dikali norm V itu K dikali norm W itu 6 per K. Seperti ini. Kita sederhanain dulu jadi K kuadrat plus 36 ini ditambah 12 ya 5. Nah, ini bisa kita sederhanain jadi seperti ini ya. K plus 6K kuadrat. Ya kan? K kuadrat
Ya, oke. Nah, lanjut berarti sekarang kita ingin mencari nilai K-nya kan. Ini akar kuadrat berarti jadi 5 sama dengan mutlak K plus 6 per K. Oke, kita punya mutlak berarti kita bisa bagi dua situasi. Yang pertama untuk yang K-nya K plus 6K lebih besar sama dengan 0. Berarti kita dapat K plus 6 per K sama dengan 5. Kita kali K semuanya terus pindahin ke ruas kiri semua. Berarti jadi K kuadrat dikurang 5K plus 6 sama dengan 0 ya. Berarti K sama dengan 2 atau K sama dengan 3. Kan? Dan karena ini positif memenuhi di sini ya. Berarti ini jawaban yang memenuhi. Lalu untuk K plus 6 per K-nya lebih kecil dari 0, kita bagi berarti jadi min K plus 6 per K sama dengan 5. Kita kali K semua terus pindahin ke ruas kiri jadi K kuadrat plus 5K plus 6 ya, sama dengan 0. Seperti ini. Berarti kita dapat K sama dengan min 2 atau K sama dengan min 3. Dan K ini memenuhi di sini ya. Kalau kita taruh min 2 di sini berarti min 2 ditambah min 3 berarti min 5 lebih kecil dari 0, oke. Memenuhi juga. Sehingga kita udah dapat sini. Berarti nilai K yang memenuhi adalah min 2, min 3, 2, dan 3. Ya, karena K itu skalar tak 0, berarti boleh negatif juga ya. Oke, soal nomor 2. Kerjakanlah keduanya. Yang A pertama, jika vektor U dan vektor A adalah vektor-vektor di Rn, dan vektor U tidak sama dengan vektor A, dan jika proyeksi vektor U pada A adalah komponen vektor U sepanjang A, apakah mungkin untuk mendapatkan proyeksi vektor U pada A sama dengan proyeksi vektor A pada U? Jelaskan jawaban Anda. Oke, kita coba ilustrasin dulu vektornya seperti apa. Kalau misalnya kita punya vektor seperti ini ya, sama ini. Nah, misalkan ini vektor dari vektor U, dan ini kita buat vektor A. Berarti proyeksi vektor U pada A itu seperti ini ya. Kita ambil tegaknya, terus di sini ini adalah proyeksi vektor U pada A. Lalu kalau misalnya kita buat proyeksi vektor A pada U, berarti kita dari sini tegak lurus gitu kurang lebih, tegak lurus ke sini. Terus nah sini ini adalah proyeksi vektor A pada vektor U gitu ya. Nah, terus permasalahan di sini adalah jika U-nya nggak sama dengan vektor U tidak sama dengan vektor A, apakah mungkin proyeksinya ini sama gitu ya? Nah, sebenarnya kita coba visualisin dulu kenapa ini tidak boleh. Kalau misalnya vektor U sama vektor A-nya sama, itu berarti begini kan? Nih. Vektor U sama vektor A itu sama, kayak gini, sama-sama seperti ini. Berarti kalau kita mau nyari proyeksi vektor U-nya di A, itu karena dia sama berarti proyeksi vektor U pada A itu ya vektor A gitu. Dan proyeksi vektor A pada U itu ya vektor U-nya sendiri. Dan karena ini sama, berarti otomatis proyeksi vektor U pada A sama dengan proyeksi vektor A sama pada U. Nah, seperti itu. Maka kita harus buktiin di kasus kalau misalnya vektor U tidak sama dengan vektor A gitu ya. Nah, gimana caranya kalau misalnya vektor U-nya tidak sama dengan vektor A? Kita coba visualisasiin aja kalau misalnya kita punya vektor seperti ini. Ya kan? Kalau misalnya ini vektor A, vektor U seperti ini pasti proyeksinya kan beda kan? U-nya ke sini, A-nya ke sini. Berarti udah pasti vektor yang berbeda. Kalau misalnya kita buat begini, beda juga kan? Nah, sebenarnya itu ada loh. Seperti apa? Kalau misalnya kita buat tegak lurus seperti ini, bisa dibayangin nggak proyeksi vektor U itu pada A gimana? Kalau misalnya ini vektor U ini vektor A, otomatis proyeksi vektor U pada A itu cuma titik di sini ya. Jadi proyeksi vektor U pada A itu titik di sini, dan ini tuh karena cuma tegak lurus otomatis vektor 0 gitu ya. Dan kalau misalnya proyeksi A pada U itu juga titik di sini,
Dan berarti proyeksi vektor A pada U itu ya 0 juga. Dan karena 0 berarti ini sama. Sehingga bisa ya, mungkin ya, bahwa proyeksi vektor A pada U dan proyeksi vektor U pada A itu sama gitu. Ketika U-nya nggak sama dengan A gitu. Melainkan pas mereka tegak lurus. Nah, sekarang gimana cara kita jelasinnya menggunakan bahasa yang lebih formal. Oke. Kita pindahin dulu semua yang ini. Sini. Oke. Nah, sekarang kita coba jelasin menggunakan bahasa yang formal. Nah, kita tahu kan kalau misalnya proyeksi U pada A itu ada rumusnya. Proyeksi itu kita akan tahu bahwa proyeksi U pada A itu rumusnya seperti ini, yaitu vektor U dot produk vektor A per ini vektor A kuadrat dikali vektor A. Dan proyeksi vektor A pada U itu rumusnya dot produk dari U dan A dibagi norm dari U kuadrat kali vektor U. Gini ya. Nah, di sini kalau kita mau buktiin menggunakan secara yang formal, berarti kita harus buktiin bahwa apakah bisa proyeksi vektor U pada A sama dengan proyeksi vektor A pada U. Gitu kan ya. Nah, ini kan berarti bisa kita substitusi dengan yang ini. Vektor U dot produk vektor A kuadrat kali vektor A sama dengan vektor U dot produk vektor A per norm dari U kuadrat dikali vektor U. Nah, karena vektor U tidak sama dengan vektor A, maka harus dicari skalar K sehingga K sama dengan U dot produk A dari ini, terus sama juga dengan U dot produk dari U sama A per U vektor kuadrat. Sehingga atau dan juga K dikali vektor A sama dengan K dikali vektor U. Maka yang memenuhi adalah K yang sama dengan 0 ya. Karena kalau K dikali 0 jadi vektor 0, K dikali 0, vektor 0. Terus kita harus cari ini yang harus sama dengan 0. Berarti kita dapat bahwa vektor U dan A kuadrat harus sama dengan 0, maka U dan dot produk U dan A harus sama dengan 0 gitu ya. Sini. Dari sini kita udah bisa buat suatu kesimpulan. Karena kita udah bisa membuktikan bahwa ada ya syaratnya kan. Di sini kan kita harus mencari syarat di mana apakah bisa terjadi seperti ini. Jadi kita sekarang udah bisa menulis sebuah kesimpulan. Seperti ini, kita tulis kesimpulan bahwa approach U pada proyeksi U pada A, vektor A sama dengan proyeksi A pada vektor U mungkin terjadi dapat terjadi
proyeksi U. Ketika vektor U tidak sama dengan vektor A, dapat terjadi dengan syarat dot produk U dengan A sama dengan 0 atau vektor U dan vektor A saling tegak lurus. Gitu ya. Oke. Soal nomor 2, kerjakanlah ini. Tentukan persamaan titik normal bidang yang melalui titik 1,2,-3 dan garis X sama dengan min 1 plus 3T, Y sama dengan T, dan Z sama dengan 1 min 2T. Oke, di sini kita tahu bahwa awalnya ada P0, P awalnya adalah 1, 2, min 3. Terus kita misalkan P sama dengan X, Y, Z. X, Y, Z. Dan di sini karena kita mau nyari persamaan titik normal, kita juga harus cari suatu vektor normal yang awalnya kita misalkan ABC ya. Gini. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke mencarinya ya. Nah, persamaan titik normal bidang itu seperti apa? Kalau udah baca buku, dia itu seperti ini ya. Vektor normal dikali dot produk dengan P0, P ini sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan titik normal bidang. Nah, berarti kita tinggal masukin komponen-komponennya, yaitu A, B, C di dot product dengan X, ya kan, X min 1, Y min 2, Z plus 3 sama dengan 0. Nah, di sini kan kita butuh nilai ABC ya, supaya kan persamaan titik normal bidang itu dalam X, Y, Z ya. Sedangkan di sini kita masih punya ABC yang belum ada nilainya. Sehingga kita harus cari dulu nilai ABC-nya. Dari mana? Berarti kita akan substitusi nilai-nilai di sini ya. Substitusi X sama dengan min 1 plus 3T, Y sama dengan T, dan Z sama dengan 1 min 2T ke dalam persamaannya. Berarti kita peroleh A, B, C dot product X-nya itu min 1 plus 3 dikurang 1 berarti jadi min 2 plus 3T. Terus Y-nya itu T berarti T min 2. Terus Z-nya itu 1 min 2T berarti 1 ditambah 3, 4 dikurang 2T. Harus sama dengan 0. Oke, kita selesain dulu dot produknya berarti jadi min 2A terus plus 3AT ditambah BT tambah BT dikurang 2B terus ditambah 4C dikurang 2CT. Kita faktorkan, sederhanakan, min 2A min 2B plus 4C ditambah T 3A plus B min 2C sama dengan 0. Nah, karena ini harus sama dengan 0, berarti otomatis karena ini T-nya sembarangan ya, berarti ini harus 0 dan ini harus 0 ya. Supaya memenuhi persamaan ini kan harus sama dengan 0, berarti penjumlahan ini harus 0. Oke, berarti kita punya persamaan min 2A min 2B plus 4C sama dengan 0, lalu 3A plus B min 2C sama dengan 0. Ini kita kali 2, ini kali 1, berarti jadi min 2A min 2B plus 4C sama dengan 0. Ini 6A plus 2B
min 4C sama dengan 0. Kita jumlahin. Didapat 4A sama dengan 0. Berarti A sama dengan 0. Kita substitusi ke salah satu ini, kita peroleh bahwa B min 2C sama dengan 0, berarti B sama dengan 2C. Kita pakai parameter, berarti kita buat B sama dengan 2T, dan C sama dengan, kita jangan pakai T, T udah ada. Berarti B sama dengan 2S, dan C sama dengan S. Sehingga kita tahu bahwa vektor A, B, C ini normal sama dengan S dari 0, 2, 1 gitu ya. Untuk S-nya bilangan real. Nah, untuk vektor normalnya kita ambil S-nya sama dengan 1, jadi kita peroleh vektornya 0, 2, 1. Oke, kita udah dapat ABC yang kita butuhkan untuk mencari persamaan titik normal bidang. Sekarang kita tinggal substitusi balik. Substitusi balik ke persamaan. Berarti ini ABC jadi 0,2,1 dot product X min 1 Y min 2 Z plus 3 sama dengan 0. Oke, ini dikali ini jadi 0. Terus 2 dikali Y min 2 jadi 2Y min 4. 1 dikali Z plus 3 berarti jadi plus Z plus 3 sama dengan 0. Berarti ini menjadi 2Y plus Z min 1 sama dengan 0. Oke, ini adalah persamaan titik bidang yang kita peroleh. Sehingga persamaan titik normal bidang adalah 2Y plus Z min 1 sama dengan 0. Tuh. Soal nomor 3A, jika P adalah balok genjang yang dibentuk oleh vektor-vektor A ini, vektor B ini, dan vektor C ini, maka carilah A, volume dari balok genjang P. Oke, kita bakal jabarin gimana cara kita bakal nyari volume balok genjang ini ya. Kita lihat bahwa balok genjang itu bentuknya seperti ini dengan misalkan ini adalah vektor A, ini vektor B, dan ini vektor C. Nah, ini bangun ruang ini yang dibentuk, ini yang disebut balok genjang. Nah, gimana cara kita dapat volume dari balok genjang ini? Kita tahu bahwa volume itu adalah, kalau misalnya balok itu luas alas kali tinggi gitu ya. Ini luas alasnya kebetulan jajar genjang. Oke, berarti kita luas alas jajar genjang, terus dikali dengan tingginya gitu ya. Tingginya yang mana? Tingginya itu, ini kan luas alas ya, berarti tegak lurus dengan alasnya. Oke. Terus ini nih. Tingginya itu kalau misalnya ini vektor C, kita baris ke sini. Nah, ini tingginya. Oke. Pertama kita harus cari dulu luas alasnya apa. Ini kan luas alasnya kan luas alasnya itu luas jajar genjangnya kan. Luas jajar genjang kan kalau dari kelihatan yang ini berarti kita taunya itu adalah panjang vektor A, ya kan? Panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali sinus theta, di mana sin theta itu sudut yang dibentuk di sini ya. Kan ini berarti jadi rumus luas jajar genjangnya. Lalu gimana cara kita dapat apakah kita langsung substitusi saja ke sini? Nah, sebenarnya di sini tuh ada sifat dari cross product ya, yang bisa kita gunakan untuk mencari luas jajar genjang ini. Sifatnya seperti apa? Sifatnya itu seperti ini. Kita punya cross product dari suatu dua vektor, misalnya cross product dari A dan B, itu sifatnya adalah sama dengan norm dari A dikali norm dari B kuadrat ini dalam kuadrat semua dikurang dot product dari A dan B kuadrat. Nah, ini kalau misalnya dot product yang kita jabarin berarti jadi norm A kuadrat norm B kuadrat dikurang, ini kan
A dot B itu kan sama dengan norm A norm B cos theta ya. Berarti kalau dikuadratin menjadi norm A kuadrat norm B kuadrat cos kuadrat theta gini ya. Nah, ini bisa kita faktorkan keluar yaitu A kuadrat dan norm A kuadratnya dan norm B kuadratnya kita faktorkan keluar. Sehingga yang tersisa adalah 1 min cos kuadrat theta. Nah, ini menggunakan sifat identitas trigonometri, nilainya sama dengan 1 min cos kuadrat A. Theta itu jadi sin kuadrat theta ya. Sehingga kalau misalnya norm cross product kuadratnya dari A dan B ini adalah sama dengan ini, berarti cross product dari A dan B yang tidak dikuadratkan sama dengan norm A, norm B, sin theta. Dan ini sama dengan luas jajar jenjang. Berarti luas jajar jenjang itu bisa diubah menjadi norm dari cross product A dan B, gitu ya. Berarti ini sama dengan norm dari cross product A dan B dikali tinggi. Nah, tingginya apa? Kita lihat di sini tinggi ini kan adalah ini kan vektor yang tegak lurus dulu kan. Vektor yang tegak lurus terhadap vektor A dan B itu kan cross product juga ya. Ini kan cross product dari A dan B. Sehingga untuk cari tinggi ini otomatis ini adalah panjang dari proyeksi C, vektor C ya, pada vektor cross product AB gitu ya. Nah, panjang vektornya gitu. Sehingga kita bisa cari di sini mungkin di sini proyeksi vektor C pada vektor cross product AB panjangnya adalah rumusnya adalah vektor C dot product vektor cross product AB per norm dari cross product AB ya. Nah, ini sama dengan tingginya. Berarti sekarang tingginya bisa kita substitusi dengan dikali dengan dot C dot product cross product AB per norm dari cross product AB. Oke, nah ini kan karena bukan 0 berarti saling meniadakan jadi 1. Berarti ini volumenya sama dengan dot product dari C dan cross product AB gini ya. Oke, sekarang kita harus cari berapa cross product, berapa ini itu sama dengan berapa. Kita bisa cari C dot A cross product B itu sama dengan apa, itu kita harus cari di sini. Nah, kalau misalnya cross product B kan kita udah tahu bahwa ini adalah determinan misalnya IJK A1, A2, A3, B1, B2, B3, ya. Karena sesuai juga di sini, berarti ini sama dengan A2, A3, B2, B3, I dikurang A1, A3, B1, B3, J ditambah A1, A2, B1, B2, K. Ini kalau misalnya kita punya A, B. Sehingga kalau misalnya kita punya C dot A, B, ini kan sama dengan C1, C2, C3 dot product ini. Tapi ininya kita hilangin aja dulu. Dot product dari ini
koma ini gitu kan. Nah, ini kan sama aja dengan C1, C2, C3 kan? Dot produk ya kan? Ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Nah, dan ini juga sama aja dengan ini ya. Tapi kan ini kan IJK ya. Berarti kalau misalnya kita baca C1, C2, C3, berarti ini sama dengan C1, C2, C3, A1, A2, A3, dan B1, B2, B3. Nah, sehingga kita dapat bahwa ini sama dengan ini. Berarti di sini volumenya adalah kita dapat itu hanyalah determinan dari C1, C2, C3, A1, A2, A3, dan B1, B2, B3. Oke, kita tinggal substitusi aja berarti. Kita lihat, ini karena volume berarti kita bakal minta nilai mutlaknya ya dari ini. Berarti determinan dari sini adalah C1-nya adalah 3, min 2, 5, lalu A-nya 3, min 4, 2, dan B-nya adalah min 1, 2, 1. Berarti ini sama dengan 3 kali min 4 dikurang 4 berarti jadi min 8. Lalu dikurang min 2 dikali 3 ditambah 2, 5 ya. Ditambah 5 dikali 6 dikurang 4 jadi 2 gitu ya. Ini jadi 6 dikurang 4 ya jadi 2. Ya oke. Berarti sama dengan min 24 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan min 4. Tapi karena ini volume berarti sama kita mutlakin jadi 4 ya. Sehingga kita dapat volume P adalah 4 satuan. Oke, soal nomor 3B. Sekarang harus dicari luas permukaan yang dibentuk oleh vektor-vektor A dan B. Berarti kita harus cari luas permukaan dari vektor A dan B ya. Nah, ini kan berarti kita nyari luas jajar genjang ya. Dari vektor A dan B. Dan tadi di soal 3A kita udah tahu bahwa untuk nyari luasnya, kita tinggal nyari dot product gitu ya. Jadi kan ini kan luasnya kan dot product cross product. Luasnya kan AB sin theta ya. Untuk luas dari vektornya, berarti ini sama dengan cross product dari norm dari cross product A sama B. Tuh. Oke. Jadi sekarang kita harus cari A cross B itu berapa gitu kan. A cross B-nya aja dulu yang dicari. Nah, ini berarti sama dengan determinan IJK A-nya 3 min 4 2 terus B-nya min 1 2 1 gitu ya. Berarti ini sama dengan min 4 dikurang 4 min 8i koma ditambah J 5 ya, 5J ditambah 2i 2K ya. Determinan dari 32 6 dikurang 4 2 ya. Berarti ini sama dengan 8 min 8 5 2 tuh. Oke, berarti ini norm dari ini adalah akar dari min 8 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 2 kuadrat. Ini sama dengan 64 tambah 25 tambah 4. Sama dengan akar dari 89 tambah 4, 93. Oke. Jadi kesimpulannya adalah luas permukaan kan
vektor A dan B adalah akar 93 satuan. Oke. Soal nomor 3C, besar sudut antara vektor A dan B. Gunakan pembulatan sampai 2 angka di belakang koma. Oke, berarti kita harus cari vektor A dan B. Gimana caranya? Nah, tadi kan kita di soal sebelumnya udah tahu persamaan ini ya. Cross product A sama B sama dengan norm A, norm B, terus sin theta. Nah, di sini kan ada theta ya, berarti ini adalah sudut yang dicari. Tadi dari soal 3B kita tahu bahwa nilai ini adalah akar 93 ya. Lalu kita harus cari nilainya berapa. Ini berarti akar dari A-nya 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Oke. Dikali dengan B-nya min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ya. Dikali sin theta. Jadi ini sama dengan akar 93 sama dengan akar 9 tambah 16 tambah 4 ya dikali 4 tambah 1 tambah 1 berarti akar 6 sin theta. Berarti sin theta sama dengan akar 93 per akar 29 dikali akar 6 gitu ya. Nah, berarti theta sama dengan arc sin akar 93 per akar 29 dikali 6. Nah, ini kalau dicari di kalkulator sama dengan 0,82 radian atau 46,98 derajat. Sehingga besar sudut antara vektor A dan B adalah 46,98 derajat. Ini. Soal nomor 4A, diketahui transformasi matriks T dari R3 ke R3 yang didefinisikan sebagai ini. Tentukanlah matriks standar dari transformasi T. Ini berarti ini materi dari sebelum UTS ya. Tinggal kita cari TE1 itu adalah kita masukin 1,00 berarti ini jadi 5,0,0 terus kita masukin TE2 ini berarti masukin 0,1,0 berarti jadi 1, min 1,1 terus kita pakai TE3 ini berarti masukin 0,0,1 ke dalam ini berarti jadi 3,0,2 berarti transformasi T adalah ini jadi kolom 5, 0, 0 lalu ini 1, min 1, 1 dan ini 3, 0, 2 sehingga matriks standar transformasi formasi T adalah 5, 0, 0 1 min 1, 1 3, 0, 2. Oke, soal nomor 4 diketahui ini terus disuruh cari nilai eigen dari T. Oke, kita sekarang harus cari nilai eigen dari matriks ini ya. Cara mencari adalah dengan menyelesaikan persamaan ini ya, yaitu determinan dari T dikurang identitas dikali lambda sama dengan 0. Kita harus cari persamaan karakteristik ini dan mencari nilai dari nilai eigennya. Oke. Jadi kita masukin dulu. T-nya itu 5, 0, 0, 1 min 1, 1, 3, 0, 2. Terus ini dikurang dengan identitas dikali eigen, berarti jadi eigen. Lambda, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah,
Ini berarti sama dengan determinan dari 5 dikurang lambda, 0, 0. Terus ini min 1 dikurang lambda. Ini 1, 1. Terus ini 3, 0, dan lambda dikurang 2. Itu ya. Ini harus sama dengan 0 ya kan. Ini harus sama dengan 0. Sehingga kita bisa cari ini determinan, berarti kita ambil yang ini dulu. 5 min lambda dikali determinan dari min 1 lambda 0, 1 lambda min 2. Berarti sama dengan 0. Ini berarti sama dengan 5 min lambda dikali min 1 min lambda dikali min 2 dikurang 0 ya. Sama dengan 0. Nah ini karena ini berarti langsung jadi 5 min lambda min 1 min lambda dan lambda min 2 sama dengan 0. Ini adalah persamaan karakteristik. Berarti lambda sama dengan 5, lambda sama dengan min 1, dan lambda sama dengan 2. Ya kan? Sehingga nilai eigen T adalah 5, min 1, dan 2. Lanjut soal nomor 4C terakhir. Carilah vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen T. Tadi dari soal 4B kita udah dapat 3 nilai eigen ya. Jadi sekarang untuk masing-masing nilai eigen kita bakal cari vektor eigen yang bersesuaian. Pertama untuk nilai eigen sama dengan min 1, berarti kita masukin ke dalam ini. Eigen-eigennya berarti didapat T I lambda sama dengan ini ya, 5 dikurang min 1 berarti jadi 6, 0, 0, 1, min 1 dikurang min 1 jadi 0, 1, dan ini 3, 0, 2 dikurang min 1 jadi 3. Oke, ini harus sama dengan vektor harus sama dengan 0 ya. Vektor 0. Berarti kita coba selesaiin dulu per sistem persamaan ini. 0, 0, 0, 0, 1, 3. Kalau kita buat 0, 0, 0. Kalau kita buat B3 min B3 ditambah B1 masukin ke B1, kita dapat 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, ini ya, 0, 0, 0. Berarti kita dapat X1 sama dengan 0, X2 sama dengan min 3T misalkan, dan X3 sama dengan T gitu ya. Sehingga untuk yang nilai eigen min 1 kita dapat vektor eigennya adalah T dikali 0 min 3 1 gitu ya. Oke, untuk nilai eigennya sama dengan 5, kita masukin lagi, berarti T I lambda sama dengan 5 dikurang 5, 0, 0, 0, lalu ini 1, 3, min 1 dikurang 5, jadi min 6 ya, 0, terus ini 1, 2 dikurang 5, itu min 3. Oke, ini harus sama dengan 0, berarti kita selesaiin dulu sistem sama linearnya. Oke, jadi 0, 0, 0, 1, 3, min 6, 0, 1, min 3, 0, 0, 0. Oke, pertama kita buat min 1/6 B2, masukin ke B2, jadi 0, 0, 0, 1, 1, 1, 3, 0, min 3, 0, 0, 0. Lalu kita buat min B2 tambah B1 masukin ke B1, dan min B2 tambah B3 masukin ke B3. Berarti sama dengan ini ke atas, berarti jadi 0, 0, 3.
0, 1, 0, dan 0, 0, min 3. 0, 0, 0. Nah, dari sini kita dapat bahwa X1 sama dengan bebas ya, berarti kita misalkan S, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 0, sehingga jawaban untuk nilai eigen 5, yaitu vektor eigennya adalah sama dengan S1, 0, 0, gitu ya, dimana S adalah bilangan real. Gitu. Terakhir untuk nilai eigen sama dengan 2, kita masukin berarti jadi T dikurang identitas lambda sama dengan 5 dikurang 2, 3, 0, 0, 1, min 1 dikurang 2, min 3, 1, 3, 0, 0. Oke, ini harus sama dengan 0. Jadi kita coba selesain. Berarti jadi 3, 0, 0, 1 min 3, 1, 3, 0, 0. Ya, sama dengan 0, 0, 0. Lalu kita buat min 1 per 3 B2, masukin ke B2. Gitu ya. Jadi kita dapat 3, 1, 3, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Terus kita buat min B2 ditambah ke B3, masukin B3, dan min B2 tambah B1, masukin ke B1. Kita dapat jadi 3, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Sehingga X2-nya sama dengan 0, ya. Terus berarti X1-nya sama dengan min T, dan X3-nya sama dengan T, gitu ya. Atau kita buat R aja di sini. R sama R. Sehingga untuk yang nilai eigennya 2, vektor eigennya adalah sama dengan R min 1, 0, 1. Dimana R adalah bilangan real. Itu ya. Dapat ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan video ini Anda semakin memahami materinya. Dan jangan lupa untuk belajar.